Baiklah, kami persilakan kepada Pak Jokowi. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Jokowi, Bapak Rudiantara, Bapak Triawan Munaf, dan Mas Zaki bersiap melakukan prosesi penekanan tombol virtual untuk menghadirkan warung Mitra Bukalapak. Kita hitung sama-sama ya. Semuanya yang ada di sini. 3, 2, 1. Halo guys, sekarang kita ketemu lagi di channel kita, channel orang baik-baik dan kumpulan orang baik-baik di sini guys. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar Anda selalu menerima info terbaik dari kita. Terima kasih telah support channel ini. Selamat menonton. Oke, di hari Jumat ini hari terakhir kita kerja di weekday dan besok kita akan masuk weekend. Tentu saja semua orang akan menunggu momentum itu untuk bersenang-senang atau berlibur. Selamat menikmati liburan di rumahmu. Itu akan kulakukan, kawan. Untuk menikmati istirahat di rumah, browsing-browsing, atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kampanye misalkan, baik 01 maupun 02. Bagi Anda semua orang baik-baik, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Oke guys, kali ini kita mau berbicara tentang satu hal yang menurut saya itu asik juga diperbincangkan. Tadinya sih saya agak bertanya, apa sih uninstall Bukalapak, uninstall Bukalapak? Terus sampai tagar itu berperang di Twitter saya, di Facebook saya, apa sih maksudnya? Nah ternyata setelah saya baca, berkaitan dengan tweetnya Ahmad Zaki, atau yang dikenal dengan Zaki, sang CEO dari Bukalapak. Dan dia membeberkan beberapa fakta tentang dana atau budget R&D di beberapa negara, dan kaitannya pengembangan e-commerce dan teknologi 4.0. Nah ini masalahnya, saya sih sebenarnya bukan mau membahas tentang A atau B, membenarkan si A atau si C. Tapi menurut saya begini ya guys ya, saya kenapa tertarik pengen membahas ini. Memang industri kreatif ataupun e-commerce di Indonesia baru dikenal dengan, ya katakanlah 2-3 tahun belakangan. Dan itu sangat berkembang pesat di menjelang di 2018-2019 ini. Saya sepakat dengan pernyataan Zaki bahwasannya memang kalau dana riset sangat minim di suatu negara, maka penemuan-penemuan baru atau inovasi-inovasi baru mungkin akan miskin di suatu negara itu. Itu benar, menurut saya itu benar, dan itu fakta yang dia sampaikan itu bagus kalau menurut saya ya. Jadi sebelum kita berperang antara uninstall atau dukung Zaki, uninstall atau tetap gunakan Bukalapak, kita mau bicara dulu. Menurut pendapat saya seperti ini. Terserah Anda nanti pendapatnya seperti apa. Silahkan dimasukkan di kolom komentar. Pada prinsipnya kita mau bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang perlu diperdebatkan di ruang publik. Yang pertama ya, pernyataan tentang data itu menurut saya itu tepat disampaikan. Kalau misalkan satu negara tidak bisa mengalokasikan untuk dana riset itu lebih besar dari biasanya, kemungkinannya memang temuan-temuan atau inovasi-inovasi baru, bukan hanya persoalan e-commerce, termasuk menyangkut masalah SDM, itu memang akan rendah. Yang kedua, di satu sisi saya membenarkan apa yang ditweetkan oleh Zaki, Ahmad Zaki, bahwasanya memang perlu kita semua mengetahui bahwasanya dana riset itu seberapa sih yang dialokasikan dari APBN lah katakan, atau dari belanja negara, atau berapa yang dipersiapkan oleh negara untuk dana riset itu satu. Dan kaitannya dengan itu perlu memang perbandingan di beberapa negara ya, beberapa negara. Tetapi yang jadi persoalan ketika dia menyelipkan semoga presiden yang baru bisa menjawab gitu. Artinya begini, kalau misalkan itu menjadi sikapnya Zaki soal dia memilih 01 atau 02 dalam Pilpres ini, atau soal dia menginginkan presiden yang baru, ya hak dia ya. Sebagai warga negara nggak dilarang untuk itu. Tetapi ketika dia mencoba mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya itu sampai beberapa kali tweet,
dan meminta maaf itu saya pikir tidak perlu kalau memang sikapnya itu demikian, karena setiap orang punya pandangan terhadap pilpres yang akan datang atau pandangan terhadap calon-calon yang akan datang. Kalau misalkan calon 02 lebih yakin bisa punya kepedulian terhadap riset atau terhadap budget penelitian, ya ungkapkan aja di publik, kenapa enggak gitu ya, dan nggak perlu klarifikasi yang panjang lebar yang akhirnya menimbulkan polemik dan sampai berujung kepada perang tagar itu tadi, uninstall Bukalapak gitu ya. Dan menurut saya itu juga nggak sesuatu yang tidak perlu, karena memang di Bukalapak itu banyak pelapak-pelapak yang ya katakanlah menggantungkan harapannya terhadap sales atau terhadap penjualan, yang ya diharapkan setiap orang bisa menjadi pelaku usaha di situ ya. Sama seperti Tokopedia yang tidak perlu kita harus punya toko, harus bangun ini dulu, bangun tokonya dulu, bangun gedungnya, bangun storage dulu, atau harus bikin dulu stokis gitu ya. Nggak perlu seperti itu dengan hadirnya Bukalapak maupun Tokopedia. Tapi satu yang menarik, Bukalapak dikenal ya diinisiasi oleh anak muda dan kemudian ya berkembang besar. Justru memang kita harus support ini. Bukan karena saya ada akun di Bukalapak ya, tapi memang ini perlu juga untuk mengembangkan industri kreatif kita ke depan. Nah, Jaki dia tidak perlu harus menyatakan ya mudah-mudahan presiden baru, atau lebih bijak misalkan kalau dia menyatakan semoga presiden terpilih nanti di 2019 kalau memang dia tidak memiliki preferensi politik terhadap pemilu nanti gitu ya. Atau kalau misalkan dia memiliki preferensi politik terhadap salah satu pasangan calon, lebih bagus tegas saya percaya 02 atau saya percaya presiden yang akan terpilih yang baru, saya percaya selain Jokowi dia akan lebih mampu untuk mendukung pengembangan riset atau R&D di dunia teknologi. Menurut saya itu lebih mendidik atau lebih menciptakan perdebatan-perdebatan yang baru yang bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di netizen ya. Karena ini ya seperti yang saya bilang tadi, semua punya preferensi politik, mau pilih siapa, tetapi yang menjadi persoalan semoga presiden baru itu yang menjadi polemik sehingga memunculkan ketidakkondusifan netizen dalam dunia internet. Oke, terus yang kedua, kalau misalkan data-data itu disampaikan dan selama ini Jaki sudah menyampaikan itu di beberapa forum, kita tahu Presiden Jokowi datang di ulang tahun Bukalapak. Kenapa nggak disampaikan di situ, Pak? Ini loh, kita ini dana penelitian kita hanya sekian, ternyata kita kan mengembangkan seperti ini. Kenapa Bapak tidak alokasikan misalkan rencana anggaran untuk penelitian gitu misalkan? Atau apakah Jaki sudah menyampaikan itu berulang kali dalam forum-forum bisnis atau dalam forum-forum tertentu sehingga itu menjadi kesimpulan semoga presiden baru gitu ya. Nah, menurut saya itu. Jadi bagi Anda para netizen yang ada di sini, teman-teman saya semua, saya tidak menyarankan uninstall, saya tidak menyarankan untuk ya berperang terhadap tagar itu, karena menurut saya itu tidak mendidik. Bukan karena klarifikasi dari Jaki ya, bahwasanya dia sudah klarifikasi panjang-panjang, bahwasanya itu Presiden Jokowi dia sekampung dengan dia di Solo, bahwasanya Presiden Jokowi sudah dianggap sebagai ayah atau yang lain-lain. Bukan persoalan itu, tapi persoalannya adalah dia mengklarifikasi seolah klarifikasi A dan pernyataan pertama, klarifikasi A, B, dan C tidak nyambung, sehingga banyak orang mempelintir juga. Nah, oleh karena itu bagi saya agak bijak misalkan kalau Jaki menyatakan semoga presiden yang terpilih di 17 April nanti bisa mengatasi persoalan ini atau bisa menjawab apa yang menjadi keluhan kita hari ini soal dana riset untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Oke guys, itu mungkin yang menjadi pendapat saya. Terserah Anda seperti apa pendapat Anda. Kalau bagi Anda ini penting ya apa-apa di-share atau di-like, di komen. Tapi kalau menurut Anda ini tidak penting, gak usah maki-maki, marah-marah, nanti Anda akan berdosa sendiri. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan ocehan-ocehan saya guys. Mudah-mudahan ya masalah seperti ini tidak lagi menjadi masalah-masalah yang membuang energi kita. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi debat Pilpres kedua. Mudah-mudahan kita semua dapat penjelasan, baik itu kebijakan secara umum dan kebijakan secara teknis, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya calon presiden yang mana sih yang pantas gitu. Kalau saya sih sederhana ya. Saya bukan mempengaruhi pikiran Anda semua ya. Pikiran saya itu sederhana. Capres Jokowi itu adalah orang yang suka mendengar. Jadi kalau pernyataan-pernyataan Jaki itu misalkan atau keluhan-keluhan Jaki itu disampaikan presiden, kemungkinan presiden akan dengar karena dia memang teknologi oriented ya menurut saya. Kalau misalkan ya disampaikan ya kemungkinan akan direspon juga. Satu hal yang menjadi sikap saya kenapa harus tidak ada alasan untuk memilih 02. Kenapa? Karena menurut saya pengalaman itu perlu. Jadi wali kota pernah, jadi gubernur pernah, jadi presiden 5 tahun. Artinya itu ya sesuatu yang menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki oleh capres yang lain.
Oke guys, itu dulu yang perlu kita obrol-obrolkan, yang kita bincang-bincangkan pada hari ini bersama orang-orang baik. Tetaplah menjadi orang baik-baik dan dukung orang baik-baik. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya.